tiap hari naik gitu ya, memang terjadi. Ya. Kita tidak boleh menggunakan mindset pidana. Hukum narkotika itu tidak ada yang berakhir di penjara, tapi yang paling penting adalah perampasan aset. Undang-undang kita mengatur demikian. Sembuhkan kesadarannya. Jadi ada keseimbangan, balance approach antara langkah preventif dan langkah represif. Nggak perlu ditangkap. Kalau ditangkap itu tidak efektif dan tidak efisien. Beranggapan bahwa penyalahgunaan narkotika harus dihukum penjara, kesalahan paradigma dia. Barangkali direhabilitasi itu yang jadi salah atau tidak salah, terbukti atau tidak terbukti, hakim hukumnya wajib memutuskan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Dan itu ada di Undang-Undang Kesehatan, kemudian di Kementerian Sosial dan BNN. Nah ini bagaimana? Kembali lagi Panda Wakil, sahabat, di mana saja berada, kita akan kembali dengan Bapak Dr. Anang Iskandar, SIK, SHMH. Beliau yang punya pengalaman bagaimana penanganan dengan penyalahgunaan narkotika, dan jumlahnya itu semakin terus meningkat, dan meningkat. Dan mau sampai mana meningkat? Kalau sekarang sudah 1 hari 50 orang meninggal karena menyalahgunakan narkotika. Kemudian lapas, semua yang penyalahguna narkotika, lapas di penjara, dan lapasnya penuh. Kita dengar informasi dari beliau. Mari kita ikuti. Betul nggak Pak itu yang saya sampaikan begitu? Ya. Apa namanya, tiap hari naik gitu ya, memang terjadi. Jadi memang makin lama makin naik. Teman penanganannya memang ini perlu dirubah. Kita tidak boleh menggunakan mindset pidana. Jadi kita harus menggunakan mindset narkotika. Jadi hukum narkotika. Hukum narkotika itu tidak ada yang berakhir di penjara bagi penyalahgunanya. Penyalahguna, betul. Iya. Nah, kemudian bagi pengedarnya memang ada penjaranya. Tapi yang paling penting adalah perampasan aset hasil penjualan narkotika dengan pembuktian terbalik di pengadilan. Undang-undang kita mengatur demikian. Betul. Itu undang-undang narkotika sekian. Jadi kalau ingin melawan peredaran gelap narkotika, yang pertama yang harus dilakukan, yaitu penyalahguna ini harus disembuhkan dulu. Betul. Kalau penyalahguna disembuhkan, taruhlah kita enggak melakukan penegakan hukum, kalau penyalahguna sudah sembuh semua, orang tidak akan jualan ke kita. Gitu. Jadi kesadarannya sudah dimiliki, orangnya sehat, pasti semua akan menolak. Dia tidak akan gunakan narkotika itu, nggak ada yang gunakan. Saya setuju sekali kecuali itu, pecandu. Betul. Yang mengkonsumsi narkotika itu kecuali pecandu. Jadi nggak ada masyarakat Indonesia mengkonsumsi narkotika, membutuhkan narkotika nggak ada. Yang membutuhkan narkotika itu pecandu. Jadi orang yang sakit adiksi kecanduan narkotika, kita yang membutuhkan. Dimanapun dia yang ngejar. Itu intinya itu. Jadi disembuhkan dari kecanduannya. Sembuhkan kesadarannya. Kalau kondisinya banyak pengedar lalu lalang, tentu ditangkap juga, dihukum berat. Jadi ada keseimbangan, balance approach antara langkah preventif dan langkah represif. Nah, represif itu untuk pengedar, preventif itu semuanya untuk penyalahguna. Meskipun dia sebagai seorang kriminal, nggak perlu ditangkap. Kalau ditangkap itu tidak efektif dan tidak efisien. Seperti kasus-kasus itu artis-artis yang sekarang ini. Itu nggak perlu. Ini kan banyak sekali nih Pak, artis yang lama ini kasusnya, Ahmad Zhoni, kemudian Edru dan sebagainya. Itu menurut Bapak bagaimana itu sampai lama begitu? Ahmad Zhoni 3 kali mengulang. Kemudian Ibra Asyari juga berapa itu kali? 6 kali. 6 kali. Itu lebih top itu. Kemudian ada lagi Rio Revan 5 kali. Yang terakhir itu? Rio Revan. Itu 5 kali. Ini harusnya tidak terjadi. Harusnya tidak terjadi. Kalau, dari awal yang bersangkutan ini harus direhabilitasi. Karena kesalahan, kalau menurut saya ini sebuah kesalahan. Kesalahan, beranggapan bahwa
penyalahgunaan narkotika seperti Ahmad Joni, Ibra Azari, Rio Revan itu harus dihukum penjara. Kesalahan paradigma dia itu menyebabkan dia akhirnya relapse, masuk penjara, relapse, masuk penjara, relapse, masuk penjara, relapse, masuk penjara sampai 6 kali. Karena belum ada ini pemulihannya, kesembuhan, pemulihan secara psikisnya itu kan belum sampai gitu. Sehingga kan kesadarannya untuk dia menolak, tidak menerima, tidak menyalahgunakan narkotika itu barangkali di rehabilitasi itu yang proses rehabilitasinya yang tidak jalan. Dan ini ingat loh Bu, undang-undang itu mewajibkan rehabilitasi kepada hakim. Jadi hakim itu dalam memeriksa perkara penyalahgunaan narkotika wajib memperhatikan kondisi. Iya kan? Betul. Kondisi terdakwanya. Ini hanya di undang-undang narkotika yang hakim diwajibkan demikian ini Bu. Iya kan? Yang kedua, hakim diwajibkan lagi menggunakan kewenangan rehabilitatif. Jadi salah atau tidak salah, terbukti atau tidak terbukti, hakim hukumnya wajib memutuskan yang bersangkutan menjalani rehabilitasi. Dan itu ada di Undang-Undang Kesehatan, kemudian di Kementerian Sosial dan BNN. Nah ini bagaimana nih Pak, kok misalnya mereka ini sehingga malahan ini sekarang di Kementerian Sosial itu untuk bantuan rehabilitasi sudah tidak ada lagi. Jadi kembali lagi Bu, kan karena memang ini yang disosialisasikan itu adalah pidananya, sehingga masyarakat termasuk teman-teman yang ada di Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan menjadi tidak berfungsi. Jujur saja yang namanya balance approach itu sekarang jadi jomplang. Betul. Jadi semua di penjara. Akhirnya lapas over kapasitas. Itu kasus-kasus yang terjadi waktu itu di Bengkulu, di Denpasar, kemudian mereka ada kebakaran itu kan juga karena ini. Itu dampak ya Bu ya. Jadi kembali lagi yang tadinya memang balance tadi sekarang jomplang. Jomplang sekarang semuanya ditangani di penjara. Padahal undang-undangnya harusnya balance. Betul. Penjahat yang namanya pengedar itu ada di lapas, penjahat yang namanya penyalahguna adanya di rumah sakit atau lembaga rehabilitasi. Berarti ini kan Pak, hakim. Kalau yang memutuskan itu kan antara jaksa dengan hakim. Jaksa hakim itu yang memutuskan ini penyalahgunaan narkotika, kemudian diputuskan dipidana. Jadi bagaimana ini pengalaman dari hakim ketika memutuskan suatu kasus-kasus itu sehingga sepertinya malah menjadi korban terus begitu. Masalahnya jaksa itu kan harus punya filosofi harus menang, orang ini harus dipenjara. Sedangkan hakim mengikuti dakwaan jaksa. Nah, dakwaan jaksa itu kan secara pidana, hukumannya pidana juga. Harusnya meskipun dakwaannya salah taruhlah jaksa itu salah mendakwa, didakwa dengan pasal pengedar gitu, kan? Hakim tetap punya kewajiban, kewajiban berdasarkan pasal 127 ayat 2 untuk memperhatikan kondisi. Kalau yang bersangkutan terbukti sebagai penyalahguna bagi diri sendiri, penyalahguna, maka hakim wajib menggunakan kewenangan rehabilitatif berdasarkan pasal 103. Apa itu? Hakim wajib menjatuhkan hukuman rehabilitasi. Salah atau tidak bersalah. Terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana. Dan itu sudah jelas tertulis. Sudah clear itu Bu. Mau nggak mau hakim harus menggunakan. Setuju nggak Pak? Loh, memang itu harus amanat. Amanat. Jadi undang-undang narkotika itu mengamanatkan hanya kepada hakim yang wajib memperhatikan kondisi terdakwanya dan wajib memutuskan. Bu, Ibu nggak akan pernah belajar di hukum narkotika, kan? Di hukum pidana. Di hukum pidana kalau orang salah, Bu dihukum, dinyatakan bersalah dan dihukum secara pidana. Tapi kalau tidak salah, dibebaskan. Itu hukum pidana. Tapi hukum narkotika tidak. Salah atau tidak salah, kalau terbukti sebagai penyalahguna narkotika, hakim wajib menghukum rehabilitasi. Dan kalau terbukti itu kalau terbukti bersalah
itu namanya memutuskan. Betul. Klausulnya memutuskan. Kalau tidak terbukti bersalah, klausulnya menetapkan. Jadi salah atau tidak salah, rehabilitasi. Iya. Betul, itu setuju sekali. Jadi pemirsa, sahabat Pandawa Care, bahwa penyalahgunaan narkotika itu adalah direhabilitasi, bukan dipenjarakan. Jadi ini yang harus menjadi perhatian. Maka pemerintah dalam hal ini, jaksa hakim, juga masyarakat luas, harus mempunyai pengetahuan dan harus paham dengan bagaimana terjadinya suatu keputusan-keputusan ketika itu terjadi pada penyalahgunaan narkotika. Beda ya kalau dengan pengedar. Kembali lagi kita nanti dengan materi yang lainnya dan tentu akan sangat bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share.